baik, Allah yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa, yang selalu kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang sudah menopang kami, dan Allah yang menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Allah yang sama ada bersama dengan kami hari ini, memberkati hidup kami, mengurapi kami ya Tuhan. Dan hari ini kami datang kepadamu Bapa, mari urapi kami dengan roh-Mu yang luar biasa. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami ketika kami dengar firman-Mu. Kami mau firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, mengajar kami, supaya kami lebih lagi berkenan kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan hati dan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami siapkan hati kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Puji nama Tuhan, shalom, shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih hari ini? Luar biasa tentunya, men. Ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya saudara ya. Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya pasti indah semua, amin. Kalau masih ada yang gak senyum, tanya dia masih hidup, bilang sekasih, betul ya. Baik, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Ini kali pertama saya khotbah di tempat ini saudara. Dan terima kasih buat Bapak Gembala dan semua jajaran yang sudah mempercayakan saya pelayanan di tempat ini. Nama saya Samuel, Pendeta Samuel Simanjuntak, saudara kasih ya. Kalau lihat dari akhir kata namanya tentunya saudara tahu saya datang dari mana, betul? Saya asli Batu, saudara kasih, Batak Tulen maksudnya saudara ya. Saudaraku terkasih, mama Batak, papa Batak, anak pasti Batak, saudara kasih toh. Tidak mungkin bule, saudara kasih ya. Saya sudah menikah dan punya 2 orang anak. Kalau saya Batak, istri saya itu asli Kalimantan, saudara. Saudara tahu orang Kalimantan aslinya orang apa? Dayak, saudara kasih ya, saudara kasih toh. Saudaraku terkasih jangan takut-takut bilangnya, saudara kasih ya. Jadi saya Batak, saudara kasih, istri saya Dayak, maka anak kami yang 2 itu Badak, saudara kasih ya. Batak Dayak, saudara. Saya sudah menikah, saudaraku terkasih, dan punya 2 orang anak, dan anak-anak saya sekarang sudah besar, saudara kasih. Yang nomor 1 kelas 3 SMA, yang nomor 2 baru 5 tahun, saudara kasih ya. Jadi jaraknya jauh, saudara kasih. Baik, saudaraku, aktivitas saya melayani Tuhan, saudaraku terkasih, dan tidak satu kebetulan, saya juga seorang pendidik, saudara kasih. Saya ketua atau rektor dari salah satu sekolah tinggi teologi yang ada di Kalimantan, saudara. Jadi saudaraku terkasih, aktivitas saya mengajar dan melayani Tuhan, bolak-balik Kalimantan, saudara kasih toh. Sampai saya sudah bosan naik pesawat, saudara kasih ya. Apalagi naik Lion sering tersiksa saya, saudara kasih toh. Karena bangkunya kecil, saudara kasih, betul ya. Baik, saudaraku terkasih, saya pikir perkenalan cukup, saudara, kita langsung saja, saudara, waktu kita nggak banyak. Pagi hari ini, saudara kasih, dalam ibadah pertama, saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita. Saya kasih tema saudara, umat kepunyaan Allah sendiri, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, tema firman Tuhan hari ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri, saudara terkasih. Yuk mari sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari lihat firman Tuhan ini saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya, amin. Karena semua harus suci, saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih yang gak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya, saudaraku terkasih lihat depan. Ada ditulis besar-besar jadi kita bisa baca sama-sama, amin. Saudara yang terkasih yang lihat depan rabun jauh juga, saudaraku terkasih boleh dengar saja dengan baik, amin ya. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan, amin ya. Jadi kalau misalnya saudara ternyata budak juga, saudara kasih toh. Nah kalau yang budak boleh tidur, saudara kasih ya, daripada gangguin orang. Baik, 1 Petrus 2 ayat 9 yang sudah dapat, katakan amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, kita ini umat kepunyaan Allah sendiri, saudara kasih. Pertanyaannya bagi kita, saudaraku terkasih, kenapa ayat itu harus pakai kata sendiri, saudara? Saudara tahu kata sendiri ini penting sekali dalam ayat ini, saudara kasih. Kenapa saudara kasih? Karena kata sendiri ini menegaskan 2 hal penting yang harus kau pahami baik-baik. Apa itu? Yang pertama, kata sendiri ini saudaraku terkasih, ini adalah pengakuan dari Tuhan bahwa kita ini adalah miliknya.
Amin. Coba slide-nya lanjut. Artinya apa saudaraku terkasih? Artinya saudara terkasih bahwa milik Allah itu saudara, itu bukan pengakuan kita semata. Tapi Tuhan juga kasih tahu kalau kita ini adalah miliknya Dia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kata sendiri itu saudaraku terkasih ingin menegaskan bahwa kita ini tidak dimiliki oleh siapapun selain dari Tuhan saja. Amin. Saudara tahu saudara kasih? Coba saudara misalnya kalau saya bilang saudara terkasih saya punya handphone ini saudara. Dan saya kasih tahu buat saudara handphone ini adalah handphone saya sendiri. Saudara tahu maksudnya apa? Maksudnya adalah handphone ini tidak ada yang memiliki yang lain selain daripada saya saja. Kalau handphone ini dicicil, saya sendiri juga yang cicil. Saudara kasih betul ya? Enggak bulan ini saya, bulan depan teman, bulan depannya lagi teman lagi, bulan berikutnya lagi baru balik lagi saya. Saudara kasih. Enggak begitu, saya sendiri. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang ketika firman Tuhan berkata, engkau adalah umat Allah, kepunyaan Allah sendiri. Firman Tuhan mau kasih tahu buat saudara dengar baik, saudara kasih. Di dalam kehidupanmu, sepanjang hidupmu, dimanapun kau berada, kau harus sadar kau tidak dimiliki oleh siapapun selain Tuhan saja. Jadi jangan cuma di gereja saja kelihatannya milik Tuhan. Kalau di gereja luar biasa sekali. Begitu di luar milik setan. Betul ya? Saudaraku terkasih, saudara dengar. Kita ini hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Jadi dimanapun kau berada, mau di kerja, di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun. Dan termasuk di gereja. Saudara harus tahu, kau adalah milik kepunyaan Allah. Amin. Nah hari ini saudaraku terkasih ketika kita menyadari bahwa kita milik kepunyaan Allah. Harusnya kita bangga dan bersuka cita sekali. Kenapa saudara terkasih? Karena kita dimiliki oleh Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Saudaraku terkasih mungkin kita bingung, mungkin kita berpikir dalam hati, emang apa bangganya, emang apa sukacitanya kalau kita disebut sebagai milik Allah, saudara terkasih. Nah ini yang saya mau bagi buat saudara. Saya temukan saudaraku terkasih paling tidak ada 3 makna umat kepunyaan Allah sendiri. Yang harus kau pahami dan harus membuat engkau bangga dan harusnya membuat engkau bersuka cita karena engkau dimiliki oleh Tuhan. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama, mari lihat lagi ayat tadi. Dengar firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang apa katanya? Terpilih. Saudara dengar firman Tuhan bilang saudaraku terkasih. Kalau kita disebut umat kepunyaan Allah. Itu artinya engkau adalah umat yang terpilih. Saudara tahu arti kata terpilih? Saudara kasih? Saudara tahu nggak arti kata terpilih? Kalau ada kata terpilih itu artinya ada orang lain yang seharusnya juga bisa dipilih. Betul? Misalnya kita mau pilih worship leader untuk hari Minggu ini. Tadi WL kita siapa namanya? Joy. Nah Joy namanya. Saudaraku terkasih, kita akan pilih WL untuk hari Minggu ini. Lalu ada 5 orang yang mengajukan diri, termasuk Joy. Lalu terpilihlah Joy. Kenapa terpilih? Karena ada 4 lain yang harusnya bisa dipilih. Makanya dia disebut terpilih. Kalau misalnya tidak ada yang lain, cuman Joy saja sendiri, itu bukan terpilih namanya. Itu nasib, saudara kasih, betul ya? Karena tidak ada yang lain, saudara kasih, betul? Hanya dia saja, saudara kasih. Maka itu tidak terpilih namanya. Nah hari ini ketika kau tahu bahwa kau adalah umat Allah yang terpilih, umat Allah yang dipilih oleh Allah, saudara kasih. Ini mau kasih tahu buat saudara bahwa engkau terpilih karena ada banyak yang lain yang harusnya bisa dipilih. Tapi kau menjadi orang yang terpilih. Artinya apa? Yang pertama, coba slide-nya lanjut. Umat yang terpilih, umat kepunyaan Allah itu artinya ingin mengatakan bahwa kita ini adalah pribadi yang spesial. Amin. Slide selanjutnya. Maka ketika kita memahami bahwa kita terpilih, saudara kasih, ini ingin menegaskan bahwa kita adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kriterianya Tuhan. Amin. Saudara pernah nonton Indonesian Idol? Pernah nonton ya? Tapi bukan yang akhir-akhir. Kalau yang akhir-akhir mau udah jago-jago semua yang nyanyi, betul toh? Yang suaranya sudah keren-keren semua, udah melambung sana sini, sudah toh? Pernah nonton nggak waktu pertama-tama kali audisinya dibuka, saudara kasih? Pernah nonton? Saya percaya waktu kita nonton waktu audisi Indonesian Idol dibuka, waktu kau nonton itu lebih banyak bukan kagumnya, tapi ketawanya, saudara kasih, betul toh?
Karena banyak orang yang ikut Indonesian Idol, ikut saudaraku terkasih kontes Indonesian Idol saudara kasih, tapi nggak bisa nyanyi. Suaranya kemana, lagunya kemana, betul toh? Tapi berani-berani ikut Indonesian Idol, betul? Ada lagi orang pengen jadi idolnya Indonesia, tapi nggak banyak tahu lagu. Nggak tahu lagu bahasa Inggris, tapi pengen jadi idol, saudara kasih. Saudaraku terkasih, waktu itu saya ingat saya nonton, saudara kasih ya, waktu audisi saya lupa yang nanya itu waktu itu si Anang entah siapa lagi, saudaraku terkasih ada satu kontestan, saudara kasih, waktu ditanya sama dia, kamu bisa banyak lagu nggak? Oh bisa, dia bilang begitu. Lagu bahasa Inggris bisa nggak? Oh bisa, coba satu lagu bahasa Inggris, silakan. Coba satu lagu bahasa Inggris, kita mau dengar, saudara kasih. Waktu disuruh dia nyanyi lagu bahasa Inggris, saudara tahu nyanyinya apa? Dia nyanyi Happy Birthday to you. Saudara bisa bayangin, saudara kasih, orang kayak gini, saudara kasih, masuk kontes Indonesian Idol, saudara kasih. Taunya cuma Happy Birthday to you. Itu anak saya yang 5 tahun juga tahu, saudara kasih. Karena tiap tahun dirayain, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi perhatikan baik-baik. Waktu mereka masuk ke kontestan atau ke tahap 2, saudara kasih, ternyata yang lolos di tahap 2 itu dari ribuan orang, masih ada ratusan orang yang lolos, dan dari ratusan orang itu banyak orang yang kalau kita lihat tidak masuk dalam kualifikasi seorang idol, betul? Nah sekarang saya tanya buat saudara, waktu mereka masuk tahap 2, pertanyaan saya, mereka lolos karena mereka sesuai kriteria dirinya sendiri atau kriterianya juri? Kriteria siapa? Juri tentunya, betul? Menurut pemandangan kita nggak cocok, tapi masuk dalam tahap 2. Artinya apa? Sekalipun menurut kita tidak cocok, dia sesuai dengan kriterianya juri. Sudah dengar? Hari ini banyak orang Kristen merasa rendah diri, merasa kecewa, merasa putus asa, karena mereka merasa bahwa diri mereka tidak ada apa-apanya, jauh dari kehendak apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidupnya, bahkan mengalami banyak masalah, pergumulan, persoalan, bahkan sering jatuh dosa dalam dosa, saudara kasih. Lalu mereka minder dan tidak mau menjadi orang yang datang pada Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak layak, saudara kasih. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, waktu kau percaya pada Tuhan kau terpilih, bukan karena kau baik, tapi karena Tuhan yang mengubah engkau menjadi pribadi sesuai dengan kriterianya. Amin. Makanya waktu Tuhan pilih Daud, coba slide selanjutnya. Sudah lihat ayat ini sekali. Saudaraku terkasih, makanya waktu Tuhan pilih Daud, saudara kasih, Tuhan pilih Daud bukan karena parasnya. Betul? Saudara ingat kisah itu, saudara kasih? Lalu Samuel, saudara kasih, Nabi Samuel disuruh pergi ke rumah Isai. Sampai di rumah Isai, Nabi Samuel bilang, Isai keluarkan anak-anakmu karena Tuhan mau pilih salah satu dari mereka untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Saudara tahu apa yang dikeluarkan Isai? Yang dikeluarkan Isai yang keren-keren anaknya, betul? Yang six pack, saudara kasih, betul ya. Kalau yang one pack saya nggak masuk, saudara kasih. Saudaraku terkasih, yang gagah, yang keren, yang sudah sering berperang, dikeluarin yang kayak gini, saudara kasih. Tapi apa kata firman Tuhan sama Samuel untuk sampaikan kepada Isai? Firman Tuhan bilang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab apa katanya? Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Saudara dengar hari ini, saudaraku terkasih, kalau kau percaya sama Tuhan, kau harus tahu kalau Tuhan sudah memulihkan dan memberkati kehidupanmu menjadi pribadi yang pantas dan layak di hadapannya. Di hadapan manusia mungkin kita terlihat biasa, tetapi sesungguhnya ketika kau percaya kepada Allah, kau menjadi pribadi yang luar biasa karena kau kepunyaan Allah. Amin. Hari ini kau harus paham, tidak ada kecacatan, kekurangan, kelemahan yang bisa menghalangi anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup saudara kalau kau menaruh dan menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Amin. Saudara ingat kisah siapa namanya itu? Si Nick Vujicic, saudara kasih. Coba ya, saudara. Saudara tahu kan Nick Vujicic ya? Yang tidak punya pengusaha hebat, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, betul? Nah coba saudara bayangin ya, saya mau tanya buat saudara. Coba saudara bayangin waktu Nick Vujicic lahir, lalu kau ada di situ. Kau lihat anak bayi lahir, tidak ada kaki dan tidak ada tangannya. Pertanyaan saya, apa di pikiranmu?
Coba jawab jujur, saudara kasih, betul ya. Grup A, grup B, itu grup C, saudara kasih, betul ya. Grup A dulu, saudara kasih. Waktu kau lihat bayi lahir, tidak ada kaki, tidak ada tangan, apa di pikiranmu kira-kira? Hah? Monster. Monster pakai tangan, pakai kaki, banyak tangannya Pak, saudara ya. Apa Pak? Hah? Menyesal punya anak, saudara kasih. Orang yang lahir, bapak yang menyesal, saudara kasih, betul ya. Tapi tidak apa-apa, saudara kasih. Itu empati namanya, saudara kasih, betul ya. Grup B, kira-kira apa di pikiran saudara? Kesusahan ke depan, betul? Coba grup C, apa di pikiran? Apa? Sial, saudara, betul ya? Sadis-sadis banget pikiran saudara, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, paling tidak di pikiran kita adalah madesu, betul ya? Masa depan suram, betul? Atau di pikiran kita bilang, aduh mau jadi apalah ini anak nanti, jadi masalah, jadi aib, jadi kekurangan buat keluarga, betul tidak? Tapi kalau hari ini kau lihat Nick Fujisik, saudaraku terkasih. Coba saya mau tanya buat saudara, siapa yang berani bilang kasihan? Ada? Ada? Kalau kau bilang kasihan dia bilang kau yang kasihan, saudara kasih, betul ya? Sudah lengkap semuanya gitu-gitu saja, saudara kasih. Saudaraku terkasih dengar, kekurangan kita tidak pernah menghalangi apa yang ingin Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Asal kita menaruh hidup kita kepadanya, karena kita spesial. Amin. Coba saudara lihat gambar ini, coba slide selanjutnya. Coba saudara lihat gambar ini, saudara. Nah, saudara kasih ya. Saudara kenal 3 orang ini, saudara kasih? Oke, kita mulai dari yang baju kuning. Baju kuning siapa? Cristiano Ronaldo. Betul toh? Yang tengah saudara siapa? Siapa? Michael Jordan, saudara kasih ya. Yang tua-tua tahu, yang muda nggak tahu, saudara kasih. Karena dia tenarnya dulu, saudara kasih, betul ya. Nah, yang paling kiri pegang gitar, ada yang tahu pemain musik? Oh, Slash, Bapak boleh tahu, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih Slash, saudara kasih. Pemain musik, pemain gitarisnya Guns Roses, saudara kasih. No? Saudara dengar 3 orang ini adalah orang yang top, saudara kasih. Di zamannya, betul? Yang sekarang top ya Ronaldo, masih top sekarang. Nah, saudara perhatikan yang mereka pegang itu adalah keahlian mereka. Yang membuat mereka top. Ronaldo dengan bola kakinya, Jordan dengan bola basketnya, Slash dengan gitarnya, saudara kasih. Nah, saudara perhatikan yang mereka pegang ini, kalau dijual di toko sport, saudara kasih, itu harganya normal. Bola basket, bola kaki paling mahal 20 juta, betul? Kalau saya disuruh beli bola basket 20 juta, nggak mau saya, saudara kasih, betul ya? Mending beli motor, saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih, ngapain beli bola 20 juta, saudara? Tapi paling nggak 20 juta, itu udah paling mahal. Yang lebih mahal, paling mahal itu mungkin gitarnya si Slash. Kita buatlah 200 juta, saudara kasih. Itu harga normalnya, saudara. Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara, kalau yang mereka pegang ini dijual, lalu orang beli langsung dari tangan mereka, saudara dengar, ada banyak orang yang berani beli dengan harga yang tidak masuk di akal, betul? 4 bulan lalu saya nonton berita, Michael Jordan melelang kutangnya itu, saudara. Tapi yang warna merah, warna putih masih dipakai kayaknya, saudara kasih, betul ya? Warna merah dilelang, saudara kasih. Waktu dilelang dan terjual, saudara tahu harganya laku berapa? Ada yang nonton berita ini? Saudara dengar, waktu itu kutang dijual dan dilelang, laku, saudara kasih, dengan harga 93 miliar rupiah. Saudara bisa bayangin, kutang, kalau kau pergi ke Senen, saudara kasih ya, ke Tanah Abang, saudara kasih, beli kutang kayak gini, 100.000 dapat 5, saudara kasih, 100.000 dapat 5, karena baru. Kalau kau itu nggak pintar nawar, kalau pintar nawar dapat 8, saudara kasih, betul ya, kutang kayak gini, saudara kasih. Itu banyak, bahasa sekarang bahasanya jersey, saudara kasih, betul ya, itu kutang, saudara kasih, betul. Saudaraku terkasih, itu kalau di Senen, kalau di Tanah Abang, kalau kau pergi ke Senen, yang second, saudara kasih, 100.000 2 karung, saudara kasih, betul ya, dapat kayak gini, saudara kasih. Tapi saudara bayangin, ketika orang beli, yang punya itu adalah dia, dan orang langsung ambil dari tangannya, orang berani beli dengan 93 miliar. Hari ini saya kasih tahu buat saudara dengar baik, saudara kasih. Kau itu bukan miliknya Jordan, bukan. Kau itu bukan miliknya Ronaldo, Slash, bukan. Kau itu miliknya raja di atas segala raja. Amin. Jadi jangan ada engkau yang menganggap dirimu rendah. Kalau engkau sendiri sudah menganggap dirimu rendah, tidak heran orang memandang engkau rendah. Kau harus tahu kau dimiliki oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Kita sangat spesial dan berharga. Amin. Itu yang pertama, saudara kasih. Yang kedua, apa makna dari
saudaraku terkasih, hidup yang menjadi umat kepunyaan Allah. Coba slide selanjutnya, lihat ayat ini saudara kasih. Yang kedua firman Tuhan bilang saudara kasih, umat kepunyaan Allah sendiri supaya apa katanya? Orang yang menjadi umat kepunyaan Allah sendiri itu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan apa katanya? Yang besar dari dia. Saudara dengar firman Tuhan bilang ketika kau menjadi umat kepunyaan Allah, engkau akan ditutus oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Saudara, bukan karena kau hebat, bukan karena kau luar biasa, bukan karena kau bisa, bukan karena kau mampu, tetapi perbuatan besar itu firman Tuhan bilang dikerjakan dan datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Orang yang menjadi umat kepunyaan Allah, coba slide selanjutnya, yang kedua, saudara kasih, dia dipercayakan kuasa Allah yang besar. Hari ini kalau kau sadar kau umat kepunyaan Allah, kau harus tahu bahwa dalam hidupmu, saudara kasih, ada kuasa Allah yang besar. Amin. Kuasa yang bagaimana itu Pak Pendeta? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba saya tanya buat saudara. Kalau saya tanya buat saudara, kira-kira apa jawabanmu? Saudara, engkau percaya enggak kalau Yesus ada dalam kehidupan kita? Saudara jawabnya apa? Amin. Betul? Betul? Orang Kristen semuanya, saudara kasih, kalau ditanya, kau percaya enggak ada Yesus dalam hidupmu? Semua orang akan bilang amin. Tapi hari ini saudara kasih, kau harus mengerti waktu kau tahu bahwa ada Yesus dalam hidup saudara, itu bukan hanya namanya doang, simbol ada dalam hidup saudara. Bukan saudara kasih. Coba slide selanjutnya, perhatikan baik-baik, kehadiran Kristus dalam kehidupan kita itu sama artinya saudara kasih dengan kehadiran kuasanya yang besar dalam hidup saudara. Amin. Kalau kau tahu ada Yesus dalam hidupmu, yang ada itu bukan namanya doang. Kalau kau tahu ada Yesus dalam hidupmu, itu bukan nama, itu yang ada dalam hidupmu bukan sekedar simbol Yesus doang, bukan. Kalau kau tahu Yesus ada dalam hidupmu, semua yang Yesus bisa kerjakan itu juga ada dalam hidup saudara. Dan kalau Yesus ada dalam hidup saudara, saudara dengar, kau punya kuasa yang luar biasa, dahsyat dan hebat. Kuasa yang bagaimana Pak Pendeta? Nanti saya kasih tugas buat saudara ya untuk di rumah. Ini PR saudara kasih. Jadi nanti sebelum tidur malam, saudara kasih, jangan langsung tidur, doa, tidur, jangan, saudara. Jadi selesai doa, saya kasih PR, tolong kerjakan PR-nya. PR-nya apa Pak Pendeta? PR-nya adalah, coba ambil kertas, ambil pulpen, lalu tolong catat sebanyak-banyaknya. Apa yang kau tahu? Pertanyaannya adalah, apa yang kau percaya Yesus bisa lakukan dengan kuasanya yang besar? Coba kau catat. Apa yang Yesus bisa lakukan dengan kuasanya yang besar. Catat list sebanyak-banyaknya. Kalau perlu habis satu buku, saudara kasih ya. Semua catat yang kau percaya Yesus bisa kerjakan. Dan nanti setelah kau selesai mencatat semua, dengar saya kasih tahu buat saudara. Seperti yang kau catat, yang Yesus bisa lakukan, hal itu jugalah yang bisa kau lakukan ketika Yesus ada dalam hidup saudara. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, coba lihat saudara kasih ayat berikutnya. Perhatikan ayat ini saudara kasih. Firman Tuhan berkata dalam Matius, coba slide selanjutnya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 saudara kasih. Perhatikan ayat 18 saja. Firman Tuhan bilang, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa katanya? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan baik-baik. Kalau Yesus ada dalam diri saudara, dengar baik. Sama seperti Yesus yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi, maka dalam diri saudara juga ada kuasa di sorga dan di bumi. Masa sih Pak Pendeta sembarangan naksir ini? Emang ada ayat pendukungnya Pak Pendeta? Banyak ayat pendukungnya. Coba, saudara pernah dengar gak ada firman Tuhan bilang begini? Apa yang kau ikat di bumi terikat di... Tuh. Saudara pernah kepikir enggak kenapa itu bisa terjadi? Itu karena Yesus yang sudah diberi kuasa di sorga dan di bumi ada dalam hidup saudara. Amin. Pernah dengar enggak ayat firman Tuhan bilang, orang siapa yang kau ampuni maka dosanya juga akan terampuni. Pernah dengar enggak ayat itu? Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena Yesus yang punya kuasa besar itu ada dalam hidup saudara. Waktu kau hidup dalam Yesus, saudara dengar,
hidupmu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Amin. Makanya orang Kristen itu nggak boleh jadi penakut, saudara kasih. Ada banyak orang Kristen saudara kasih ngomongnya ada Yesus dalam hidupnya, tapi takutnya nggak kira-kira, khawatirnya nggak kira-kira, rasa takutnya lebih besar dari badannya, saudara kasih, betul ya? Dikit-dikit takut, lewat tempat seram-seram takut. Kalau orang Batak lewat tempat seram-seram, satabiopung, satabion, semua permisi, saudara kasih. Orang Chinese lebih parah lagi, lewat tempat seram-seram, permisi anak babi mau lewat, saudara kasih. Padahal udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, gara-gara takut ngakunya anak babi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, orang yang percaya ada Yesus dalam hidupnya, saudara dengar, ada kuasa besar dalam kehidupannya. Maka slide selanjutnya saudara kasih. Maka saudaraku terkasih, kuasa yang diberikan Tuhan atas kita, kau harus sadar, harusnya membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan berkenan kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, kau tidak pernah bisa menjadi baik kalau kau hanya sekedar berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Karena daging ini tidak pernah membawa engkau kepada kebaikan. Saudara tahu kenapa firman Tuhan bilang perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita kepada keselamatan dan masuk dalam sorga? Karena tidak ada perbuatan daging yang bisa membawa engkau kepada kebaikan. Hanya satu jalannya. Ketika Yesus ada dalam hidupmu, Yesus yang akan mengubah engkau menjadi pribadi yang baik. Makanya orang Kristen itu baik bukan karena ingin masuk sorga, tetapi karena ada Yesus yang baik dalam hidupnya. Sehingga aktivitas hidupnya akan terus berbuat baik, sekalipun orang lain berbuat jahat kepadanya. Amin. Itu kuasa, saudara kasih. Itu kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka yang pertama ketika kau menjadi umat pilihan Allah, yang pertama tadi saudara kasih, firman Tuhan bilang kau menjadi pribadi yang spesial. Yang kedua, ketika kau menjadi umat kepunyaan Allah, firman Tuhan bilang kau memiliki kuasa yang besar dalam kehidupan saudara. Amin. Yang ketiga dan terakhir saudara kasih. Terakhir saudara kasih. Saya kalau khotbah terakhir biasanya suara saya kencang saudara kasih, betul ya? Kenapa? Karena kalau pendeta ngomong terakhir biasanya mujizat terjadi saudara kasih. Pendeta kalau sudah bilang terakhir biasanya yang buta melihat saudara kasih, betul ya? Yang tadi udah mulai buta saudara kasih. Udah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi tuh. Begitu benar terakhir langsung dicelikkan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara kasih ya. Yang terakhir saudara kasih, apa arti umat kepunyaan Allah sendiri? Saudara lihat 1 Petrus tadi, firman Tuhan bilang begini, kalimat terakhir. Firman Tuhan bilang yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa katanya? Kepada terangnya yang ajaib. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Yesus ada dalam hidup saudara, saudara dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Maksudnya apa, saudara kasih? Yang terakhir, slide selanjutnya, orang yang menjadi umat kepunyaan Allah, mereka dipanggil untuk terus berubah dalam kehidupan mereka. Kau mau tahu kau umat kepunyaan Allah atau tidak? Caranya gampang lihatnya. Gimana lihatnya Pak Pendeta? Lihat dirimu. Berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, jangan ngaku-ngaku umat kepunyaan Allah. Umat Allah itu setiap hari hidupnya berubah, semakin hari semakin sempurna. Pak Pendeta saya berubah, tapi semakin hari semakin jahat. Itu umat setan, saudara kasih, betul ya? Umat Tuhan tidak ada yang semakin jahat, saudara kasih. Umat Tuhan itu terus diubah oleh Tuhan semakin berkenan, semakin layak di hadapan Allah. Maka untuk itu slide selanjutnya bukti nyata yang terlihat jelas dalam kehidupan umat kepunyaan Allah itu adalah ketika hidupnya berubah. Ketika hidupnya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang slide selanjutnya dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saudara tahu firman Tuhan tegaskan sekali lagi kepada kita. Dan Tuhan ingatkan terus, janganlah kamu menjadi serupa dengan apa katanya? Dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Nih dengar, saya kasih tahu buat saudara. Kenapa Tuhan suruh kita tidak boleh sama dengan dunia? Saudara tahu? Kenapa Tuhan tidak bolehkan kita sama dengan dunia? Karena dunia, kata firman Tuhan, semakin hari semakin jahat. Dan kita anak Tuhan tidak boleh semakin jahat. Semakin hari harus semakin baik. Itu baru anak Tuhan.
Anak Tuhan itu saudara terkasih setiap hari hidupnya berubah. Dan pertobatan serta perubahan itu adalah proses dalam progres. Jadi artinya kalau hari ini kau belum betul-betul baik sekali, kau jangan berkecil hati. Yang Tuhan mau adalah perubahan. Tadinya kau jahat banget. Oh, dengar firman Tuhan gini. Kalau begitu besok aku harus langsung baik banget. Jangan, gak usah harus begitu. Ntar kau stroke gara-gara itu, saudara kasih, betul ya. Yang Tuhan minta progres dalam proses, saudara kasih. Artinya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna. Kepercayaanmu sama Tuhan betul harus berubah total. Tapi karakter tidak bisa berubah total. Karakter itu harus pelan-pelan berubah. Semakin hari semakin berkenan. Kalau biasanya kau marah satu hari 300 kali, paling tidak besok marahlah 229, nah 199 kali. Kurang satu. Besoknya lagi 298. Besoknya lagi 297. Dan saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih, kalau satu hari saja kurang satu tahun kau sudah tidak jadi pemarah. Artinya apa? Hal ini ingin mengajarkan kita kepada kita, saudara kasih, Tuhan mengajarkan kita, jangan gampang juga ngakimi orang lain. Ada banyak kan orang begitu kan? Begitu lihat orang Kristen marah-marah langsung, katanya orang Kristen tapi marah-marah. Tunggu dulu. Siapa tahu sebelumnya dia marah-marahnya 5.000 kali satu hari, sekarang sudah tinggal 4.000, saudara kasih, betul ya? Walau kelihatan masih marah, saudara kasih, siapa tahu dia sedang proses, semakin hari semakin baik. Artinya tidak ada orang yang langsung sempurna dalam dunia ini. Tapi teruslah berubah. Perubahan itu adalah sebuah proses yang hanya kita dapatkan kalau kau melangkah dalam kesetiaan. Amin. Ini lihat gambar terakhir, saudara kasih. Nah, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, yang pertama saya harus pastikan buat saudara supaya saudara jangan berpikiran hal yang lain. Kalau yang difoto itu bukan saya, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, ini gambar saya ambil dari internet, saudara kasih, dan saya lihat kalungnya salib. Mungkin ini orang Kristen, saudara kasih, toh. Jadi ini orang Arab kayaknya, saudara kasih, betul ya. Kalau lihat dari muka-mukanya orang Arab, saudara kasih, yang mengalami perubahan luar biasa. Total. Tadinya gemuk kayak warna kuning ini, jadi six pack kayak warna merah. Nah sekarang saya tanya buat saudara, kalau saudara lihat gambar ini, menurut saudara mana yang bagus? Yang kuning atau yang merah? Yang kuning atau yang merah? Kencang aja ngomongnya, nggak usah takut, saudara kasih, betul ya. Pengen bilang yang kuning sih, yang kuning merah sih Pak Pendeta. Cuma lihat Bapak kayaknya yang kuning, saudara kasih, betul ya. Nggak usah takut, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saya pun melihat yang merah yang bagus, saudara kasih, bukan yang kuning, saudara. Loh terus kenapa Pak Pendeta belum berubah-berubah juga, masih kuning-kuning aja? Proses, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, semua orang pasti suka dengan yang merah, betul tidak, saudara kasih? Tapi hari ini dengar, saya kasih tahu buat saudara, perhatikan baik-baik, saudara kasih, perhatikan baik-baik. Untuk berubah dari kuning jadi merah, saudara kasih, ada dua hal di balik gambar ini yang orang tidak paham. Tapi sesungguhnya inilah yang terjadi. Saudara tahu apa? Yang pertama dengar, perhatikan baik-baik. Yang pertama, untuk berubah dari kuning menjadi merah, yang pertama ada waktu, proses yang tidak sebentar yang dialami oleh dia. Nggak ada orang dari gemuk besok langsung kurus, nggak ada yang begitu, saudara. Betul tidak? Orang Pak Pendeta di sana sedot lemak Pak Pendeta, iya besoknya dia mati, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih, orang kalau sedot lemak memang betul bisa langsung kurus, tapi tidak bisa kayak merah begitu, betul tidak? Karena otot yang kayak gitu itu dilatih, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di balik gambar ini yang orang seringkali tidak paham, tapi itu yang terjadi. Saudara perhatikan baik-baik. Untuk bisa berubah dari kuning jadi merah, perlu tingkat konsistensi yang tinggi. Saya yakin dia bisa berubah begitu bukan gara-gara fitness, bukan. Dari mana Bapak tahu? Karena saya fitness juga, saudara kasih, betul ya, saudara terkasih. Saya juga fitness, tapi nggak berubah. Kenapa saudara kasih? Karena di samping fitness, saudara kasih, dia ada konsistensi lain yang dia lakukan, yaitu jaga makannya, betul tidak? Saya sih fitness. Tapi selesai fitness, makan bakmi Bangka, saudara kasih, betul ya. Makan nasi goreng babi, yang nggak kurus-kurus, saudara kasih. Saya yakin saudara kasih dia akan jaga makannya. Dia jaga konsistensi fitnessnya juga. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Di dalam kekristenan juga sama. Kau tidak akan pernah menjadi orang yang dewasa kalau kau tidak konsisten.
Kau nggak bisa jadi orang yang dewasa, sekarang hari Minggu pengen gereja, besok hujan nggak usah gereja, lalu kau nggak gereja, nantilah masih ngantuk nggak gereja. Kau nggak pernah jadi orang yang dewasa. Kau harus konsisten dalam mengikut Tuhan. Termasuk beri persembahan, beri perpuluhan. Itu salah satu yang melatih kehidupan saudara menjadi pribadi yang dewasa. Kau tidak pernah mengerti Maleakhi 3 ayat 10 itu saudara kasih, tidak pernah paham saudara kasih, kalau kau tidak konsisten di dalamnya. Maka dengar 2 hal yang penting untuk bisa berubah. Yang pertama tadi, ada proses. Kalau hari ini kau belum terlalu sempurna, jangan berkecil hati. Karena kita sedang menuju kepada kesempurnaan yang dari Tuhan. Yang kedua, kita perlu konsistensi yang tinggi. Supaya kita betul-betul bisa berubah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Maka hari ini saudaraku terkasih, sadari bahwa engkau adalah umat kepunyaan Allah. 3 hal yang harus kau pahami. Yang pertama, kita kepunyaan Allah berarti kita spesial di mata Tuhan. Karena kita terpilih. Amin. Yang kedua, kita umat kepunyaan Allah karena kita ini adalah pribadi yang diberi kuasa yang besar oleh Tuhan. Sehingga kita tidak boleh takut lagi. Yang ketiga, kita umat kepunyaan Allah. Maka kita harus berubah setiap hari. Semakin hari, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Pesan terakhir saya, kalau kau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, bertobatlah, Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hati dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kunci A. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Mari sekali katakan, ku tahu hidupku Tuhan. Oh, ku tahu hidupku. Amin, amin, amin. Adalah segenap